Perkembangan kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Banyak hasil penelitian yang menyebutkan bahwa kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah bentuk sistem politik yang bercorak Hindu-Buddha yang pertama di Indonesia. Berdasarkan berbagai sumber bersejarah, peninggalan kerajaan Kutai berupa prasasti bisa diketahui perkembangan pengaruh awal agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. A. Aspek kehidupan politik pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha menyebabkan Kutai yang sebelumnya berbentuk suku berubah menjadi adanya pengaruh India terhadap kerajaan Kutai adalah penggunaan nama sistem pemerintahannya menjadi kerajaan. Bukti nama India oleh pemimpin kerajaan dalam salah satu prasasti peninggalan kerajaan Kutai. Pada salah satu prasasti yang ditemukan disebutkan bahwa Raja Kutai yang memerintah adalah Mulawarman, anak Asmawarman, cucu Kudungga. Menurut Profesor Dr. Purbacaraka, Kudungga adalah nama asli Indonesia. Pada saat Kudungga berkuasa, diduga pengaruh kebudayaan Hindu belum ada. Selanjutnya, pada saat Asmawarman mulai berkuasa, pengaruh Hindu mulai tersebar. Hal tersebut dibuktikan dalam prasasti yang menyebutkan bahwa Asmawarman disebut Wangsakarta yang menunjukkan pemakaian bahasa Sanskerta. B. Aspek kehidupan budaya masyarakat. Kita mulai mengenal tulisan dan kebudayaan karena pengaruh agama Hindu, sehingga mulai memasuki masa sejarah karena telah mengenal budaya tulis. Bukti yang mendukung kesimpulan adalah ditemukannya 4 batu tertulis atau yupa pada tahun 1879 dan 3 yupa pada tahun 1940 di daerah aliran Sungai Mahakam yang menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Dalam kehidupan budaya, dapat dikatakan kerajaan Kutai sudah maju, walaupun penganut Hindu belum lama diterima. Hal ini membuktikan melalui upacara penghinduan atau pemberkatan memeluk agama Hindu, atau disebut upacara Fratyastoma. Upacara Fratyastoma dilaksanakan sejak pemerintahan Asmawarman, karena Kudungga masih mempertahankan ciri-ciri keindonesiaannya. Pemimpin upacara tersebut menurut para ahli adalah para pendeta atau Brahmana dari India. Akan tetapi, pada masa Mulawarman, upacara penghinduan tersebut dipimpin oleh kaum Brahmana dari orang Indonesia. Dengan adanya kaum Brahmana asli, orang Indonesia membuktikan bahwa kemampuan intelektualnya tinggi. Misalnya, dalam hal penguasaan terhadap bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta bukanlah bahasa rakyat India sehari-hari, melainkan lebih merupakan bahasa resmi kaum Brahmana untuk masalah keagamaan. C. Aspek kehidupan sosial. Golongan sosial yang muncul akibat pengaruh kebudayaan India di Kutai adalah kelompok kesatria. Di Kutai, kelompok kesatria adalah kerabat Mulawarman atau orang-orang yang mempunyai hubungan famili dengan raja. Masyarakat di luar kelompok Brahmana dan kesatria di Kutai masih hidup dalam suasana dan tradisi asli nenek moyang masyarakat Kutai. D. Aspek kehidupan ekonomi. Tidak begitu banyak keterangan yang didapat mengenai kegiatan ekonomi masyarakat di kerajaan Kutai. Namun, diperkirakan rakyat kerajaan Kutai hidup dari sektor pertanian dan peternakan karena letak kerajaan Kutai di pedalaman Kalimantan yang dekat dengan aliran Sungai Mahakam. Kehidupan peternakan juga menjadi andalan hidup mereka, mengingat seringnya raja mengadakan upacara persembahan berupa hewan ternak. Udah. Udah. Dah. Oke, iya.